Jadi setelah bekerja, kalau kita namanya kursi ya, kursi. Setelah nama Satria Kumbara sempat menggemparkan publik, kini muncul satu nama lain yang jauh lebih sensitif, Bribda Muhammad Rio, seorang anggota aktif Brimob Polda Aceh yang belakangan viral setelah muncul dalam video mengenakan seragam militer Rusia, mengaku bergabung untuk berperang melawan Ukraina di wilayah Donbas. Ini bukan lagi sekadar isu tentara bayaran, ini adalah persoalan serius yang menyentuh disiplin aparat negara, kedaulatan hukum Indonesia, dan dampak konflik global terhadap personel keamanan dalam negeri. Polda Aceh membenarkan bahwa sosok dalam video tersebut memang Bribda Muhammad Rio, personel Brimob yang terakhir bertugas di Polda Aceh, dan saat ini berstatus desersi atau meninggalkan tugas tanpa izin. Pertanyaannya, bagaimana seorang anggota Polri aktif bisa berakhir di medan perang asing? Siapa Bribda Muhammad Rio sebelum kasus ini meledak? Bribda Muhammad Rio bukan figur anonim. Ia tercatat sebagai anggota Brimob Polda Aceh, satuan elit Polri yang selama ini dikenal memiliki disiplin tinggi, kemampuan tempur mumpuni, dan tanggung jawab besar dalam pengamanan dalam negeri. Namun, sebelum kasus ini mencuat, Rio disebut pernah tersandung masalah internal. Ia sempat dijatuhi sanksi disiplin akibat pelanggaran kode etik yang berdampak pada demosi dan mutasi jabatan. Meski demikian, statusnya tetap anggota aktif Polri. Artinya, secara hukum dan institusi, Rio masih terikat penuh dengan aturan Kepolisian Republik Indonesia. Ia bukan warga sipil bebas, bukan pula pensiunan, dan disinilah persoalan besar itu dimulai. Kronologi desersi hingga muncul di Donbas. Menurut keterangan resmi Polda Aceh, Bribda Rio mulai tidak masuk dinas sejak awal Desember 2025. Tidak ada izin, tidak ada laporan, dan tidak ada kejelasan keberadaan. Setelah melewati batas waktu tertentu, statusnya ditetapkan sebagai desersi. Dalam struktur Polri dan militer, desersi bukan pelanggaran ringan. Ini adalah pelanggaran berat yang berkonsekuensi pemecatan hingga proses pidana. Beberapa minggu kemudian, rekan-rekannya menerima pesan singkat berisi foto dan video. Rio terlihat mengenakan seragam militer Rusia, berada di wilayah yang diklaim sebagai Donbas, dan mengaku telah bergabung sebagai prajurit Angkatan Darat Rusia untuk melawan Ukraina. Ia bahkan mengklaim menerima kontrak, gaji, dan fasilitas sebagai kombatan asing. Dari sinilah kasus ini berubah dari sekadar pelanggaran disiplin menjadi isu keamanan nasional. Apa status Bribda Rio di Rusia? Perlu digarisbawahi satu hal penting. Hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah Rusia yang mengonfirmasi status Bribda Rio sebagai prajurit aktif Angkatan Darat Rusia. Yang beredar hanyalah klaim sepihak, dokumentasi pribadi, dan pengakuan langsung dari yang bersangkutan. Dalam banyak kasus di konflik Ukraina, Rusia memang membuka jalur bagi foreign volunteers dan kontraktor militer. Namun prosesnya tidak selalu transparan dan seringkali berada di wilayah abu-abu antara militer reguler dan unit kontrak. Namun apapun statusnya di Rusia, dari sudut pandang Indonesia, posisi Rio sangat jelas. Ia adalah anggota Polri aktif yang meninggalkan tugas tanpa izin dan bergabung dengan kekuatan bersenjata asing. Dan itu adalah pelanggaran serius. Aspek hukum bukan sekadar urusan pribadi. Secara hukum nasional, Bribda Rio menghadapi beberapa lapisan pelanggaran sekaligus. Pertama, pelanggaran disiplin berat berupa desersi. Ini saja sudah cukup untuk pemecatan tidak dengan hormat. Kedua, pelanggaran kode etik profesi Polri. Bergabung dengan militer asing tanpa izin negara bertentangan langsung dengan sumpah dan kewajiban anggota kepolisian. Ketiga, potensi pelanggaran hukum pidana dan kewarganegaraan. Keikutsertaan warga negara Indonesia dalam konflik bersenjata asing tanpa mandat negara dapat dianggap membahayakan kepentingan nasional. Karena itulah, Polri menegaskan bahwa sejak Rio meninggalkan tugas, institusi tidak lagi bertanggung jawab atas segala tindakannya di luar negeri. Ini penting. Negara memisahkan dengan tegas antara urusan individu dan tanggung jawab institusi. Pola yang mulai terlihat dari Satria Kumbara ke Rio. Kasus Bribda Rio memperkuat satu pola yang mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Keterlibatan WNI, termasuk mantan atau bahkan anggota aktif aparat, dalam konflik Rusia-Ukraina. Sebelumnya,
Publik dikejutkan oleh kasus Satria Kumbara, ex-marinir TNI Angkatan Laut yang juga memilih jalur serupa. Fenomena ini menunjukkan bahwa perang modern tidak hanya berdampak di level negara, tetapi juga menembus individu, terutama mereka yang memiliki latar belakang militer dan paramiliter. Motivasinya beragam. Faktor ekonomi, pencarian identitas, kekecewaan institusional, hingga romantisasi perang melalui media sosial. Namun satu hal pasti, konsekuensi hukum dan risiko nyawa di medan perang tidak pernah romantis. Dampak strategis bagi Indonesia. Dari sudut pandang negara, kasus ini menjadi alarm keras. Pertama, soal pengawasan personel bersenjata. Aparat keamanan memiliki skill tempur dan pengetahuan sensitif yang tidak boleh berpindah ke konflik asing secara liar. Kedua, soal citra Indonesia di mata internasional. Keterlibatan aparat aktif dalam perang asing berpotensi menimbulkan salah persepsi diplomatik, meski negara sudah menyatakan tidak terlibat. Ketiga, soal presiden. Jika kasus seperti ini tidak ditangani tegas, maka akan muncul potensi peniruan di masa depan. Karena itu, langkah Polri yang tegas menetapkan status desersi dan memproses pemecatan adalah sinyal jelas bahwa negara tidak mentolerir tindakan semacam ini. Kisah Bribda Muhammad Rio bukan sekadar cerita viral di media sosial. Ini adalah contoh nyata bagaimana satu keputusan pribadi bisa berubah menjadi pelanggaran hukum serius dengan dampak nasional. Dari Brimob Polda Aceh hingga medan perang Donbas, jaraknya ribuan kilometer. Tapi konsekuensinya langsung terasa di Indonesia. Negara memberi seragam, kewenangan, dan kepercayaan. Ketika itu ditinggalkan tanpa izin, maka konsekuensinya tidak bisa dihindari. Dan dalam dunia militer serta keamanan, satu hal selalu berlaku. Tidak ada jalan netral bagi mereka yang membawa senjata di luar mandat negara.